Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video santai aja ya, jadi video tentang Sejadah Biru. Dan kali ini ini adalah video pertama gue setelah Idul Fitri ya, jadi gue belum upload video lagi. Terakhir gue upload di bulan puasa itu video live-nya Dayana ya. Jadi gue nggak ada reaksi atau apapun. Baru kali ini gue mau bikin video santai aja. Jadi gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat para viewer, buat para subscriber, buat para netizen yang peduli dan nonton video-video di Sejadah Biru ya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman. Karena Sejadah Biru ini manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin dari ucapan maupun tulisan maupun komentar maupun reaksi yang membuat kalian merasa tidak nyaman dan tidak suka. Itu dari hati yang paling dalam saya mengucapkan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya gitu ya. Jadi mumpung masih suasana Idul Fitri, jadi sah-sah aja kita saling memaafkan ya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik, karena di bulan Idul Fitri katanya ya, menurut para ulama, kita dilahirkan kembali, kita dari nol lagi nih. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Idul Fitri tahun ini lebih baik dari setelah Idul Fitri tahun kemarin. Jadi kita menjadi orang yang baru lagi, kita menapaki kehidupan baru lagi, yang kita berharap akan lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sini saya mau bahas tentang Sejadah Biru aja ya. Apa kerjaan Sejadah Biru nih semenjak sebelum Idul Fitri sampai sekarang, apa aja sih yang udah diupload Sejadah Biru di Instagram Sejadah Biru ya tentunya. Jadi kegiatan saya ya seperti biasa, saya ucapin selamat Idul Fitri. Saya upload tentang Idul Fitri, tentunya banyak cerita Idul Fitri ya. Dan teman-teman di Sharing Corner juga bergembira sekali ya dengan datangnya Idul Fitri, dan saling kita memaafkan gitu di grup Sharing Corner maupun di Instagram Sejadah Biru ya. Dan ada kejadian unik setelah Idul Fitri itu kira-kira 5 hari yang lalu lah. 5 hari yang lalu saya upload video tentang meledaknya HP saya ya. Di sini kalian bisa lihat ini meledaknya HP saya. Tiap hari mungkin. Jadi di sini nggak ada keterangan banyak ya. Saya cuma caption bahwa HP saya meledak, dan nggak ada keterangan lebih lanjut tentang info itu. Jadi saya mau kasih tahu di sini kalau HP itu sebenarnya HP lumayan bersejarah buat Sejadah Biru, buat Sharing Corner tentunya. Karena dari HP ini Sharing Corner itu terlahir ya. Jadi disinilah di HP inilah saya buat grup bernama Sharing Club yang akhirnya menjadi Sharing Corner ya. Jadi sebenarnya HP ini memang udah lama banget ya, mungkin sekitar bulan Februari atau Maret gitu ya. Udah berat banget karena di HP ini itu semua kerjaan saya ya. Ada kerjaan real life, ada kerjaan Sejadah Biru, mulai dari pembuatan video, rekam Insta Story dan macam-macam. Di sini saya kerjain ya. Jadi nggak di laptop. Semua yang saya upload kebanyakan ya, hampir 95% itu saya kerjakan di HP ini awalnya. Ini semua. Jadi dia sangat berat sekali. Jadi
untuk membuka satu aplikasi aja waktu itu ya, waktu terakhir saya masih punya HP ini, belum ada HP baru itu, waduh lama banget HP itu. Kadang-kadang saya pernah upload upload apa upload Instastory, ada gambarnya gitu, ada tulisannya. Nah yang ke-upload cuma tulisannya aja, gambarnya ketinggalan. Jadi itulah saking parahnya. Kalian pasti tahu kalau yang mengikuti Instagram Sejadah Biru pernah seperti itu, sering banget seperti itu. Upload Instastory, tulisan duluan masuk, gambarnya nggak ada gitu. Jadi belakangan. Jadi itu menggambarkan beratnya HP ini ya. Jadi pada bulan berapa 2 bulan yang lalu lah saya memutuskan untuk membeli HP baru untuk meringankan beban HP ini gitu. Jadi akhirnya saya belah ya tugas-tugas, jadi lumayan agak lancar walaupun memang nggak seperti performanya udah sangat menurun ya. Terutama baterai itu cepat banget drastis turun karena mungkin baterainya sudah leak juga. Saya juga nggak menyadari itu. Saya pikir kayak karena mungkin terlalu banyak aktivitas internet dan macam-macam ya, baterainya cepat habis ya. Mungkin cuma bertahan sehari itu 4 sampai 5 jam gitu atau 3 jam gitu ya. Jadi sebenarnya udah saya kurangi kinerjanya, beban kinerjanya gitu ya. Dan saya putuskan untuk memfokuskan HP itu pada pekerjaan real life saya. Jadi bukan pada pekerjaan sharing corner, Sejadah Biru dan lain-lain, itu sudah ada di HP yang sekarang saya pakai ini gitu. Jadi waktu saya nge-zoom itu 4-5 hari lalu, saya nge-zoom sampai jam 3 pagi. Sebenarnya saya udah tidur. Nge-zoom itu anak-anak masih ngobrol kan di situ, tapi saya masih dengerin karena masih tidur ayam saya gitu ya. Terus tiba-tiba ada suara seperti gas keluar dari ininya lah, kalau kita pencet gitu ya, cus, kan keluar tuh ya. Kalau gas biasanya gas 3 kilo lah. Kalau kita pencet pentilnya itu dia bakal keluar gitu kan gasnya. Itu seperti itu kedengerannya, cus. Saya pikir karena saya masih pakai headset, tidur tapi masih pakai headset, jadi masih ngedengerin teman-teman ngobrol di Zoom gitu ya. Ini tapi saya tanpa sadar gitu ngedenger suara itu, just ini siapa sih, anak-anak iseng banget dalam hati saya gitu, karena saya masih tidur ayam gitu kan. Pas saya buka headset, loh kok masih kedengaran ini. Pas saya lihat ke samping, tiba-tiba itu gas kan putih kan, gas putih, kencang gitu kan. Dan anehnya saya gede juga ya, dengan ukuran baterai seperti itu bisa menghasilkan gas yang lumayan gede waktu itu, lumayan gede lah menurut saya. Jadi tiba-tiba ketika saya tengok itu ada percikan api, mungkin karena itu masih dicas ya, itu posisinya HP sedang saya cas, karena memang nggak saya pakai, untungnya nggak saya pakai waktu itu, jadi dicas. Tiba-tiba ada percikan api mungkin dari konsleting listriknya gitu ya, langsung kebakar bro. Lumayan gede juga, bahkan di situ ada kipas angin, itu angus kakinya bro. Jadi seketika saya lompat, saya mau ngambil air, tapi istri saya udah bangun, ternyata dia udah mukul-mukul tuh HP pakai sarung saya. Alhamdulillah bisa dipadamin pakai sarung ya. Kalau saya siram itu mungkin bakal lebih parah lagi, konslet listriknya, konslet kipas angin, karena itu deket kipas angin saya taruh di situ ya. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, cuma HP saya yang jadi korban gitu ya. Ya sedih juga sih, karena sebenarnya HP itu ya masih saya pakai untuk kerjaan saya ya. Jadi sekarang bebannya ke HP ini lagi. Balik lagi ke satu HP. Jadi mungkin kemungkinan saya bakal mengurangi aktivitas juga di HP baru ini, karena takutnya nanti sama aja nasibnya sama HP saya yang lama gitu ya. Itu cerita unik ya, cerita unik saya yang saya upload di Instagram. Dan kemudian saya sangat sedih sekali ya, sangat sedih dengan keadaan yang terjadi
di Palestina ya. Ini terjadi sebelum Idul Fitri ya. Saya terus mengikuti peristiwanya gitu ya. Dan saya merasa ada panggilan juga untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Walaupun kemarin juga kita udah membantu juga ya, dari teman-teman Sharing Corner udah membantu nggak banyak sih ke Palestina juga. Jadi saya sebenarnya pingin secepatnya waktu itu bikin bantuan ke Palestina. Tapi saya mikir lagi, kemarin udah deket ya, masih deket kita ngadakan donasi gitu ya. Saya takutnya teman-teman merasa keberatan dan macam-macam, jadi masih berkecamuk dalam pikiran saya gitu. Tapi ketika tercetus kemarin, hampir udah sekarang udah mencapai 200 orang meninggal ya dari pihak Palestina. Dan saya membulatkan tekad untuk membuka donasi. Awalnya saya sebenarnya pingin kita di Sharing Corner ini udah punya dana ya. Kita itu punya dana kas sendiri, dan nggak banyak dan nggak sedikit juga. Jadi saya berpikiran, ayo kita sisihkan aja yuk dari penjualan kaos, dari hasil giveaway, dari donatur gitu, sisa-sisanya masih ada, dan itu tercatat rapi ya oleh bendahara Sharing Corner. Dan saya memberi usul, gimana sih kalau kita sisihkan aja dulu, nggak usah minta donasi dulu ke teman-teman, takutnya mereka juga sedang krisis dan macam-macam. Jadi pada kesempatan itu saya ngusulin untuk memberikan saja apa yang ada di kas sekarang. Tapi teman-teman juga bilang gitu, mereka pada setuju semua. Mereka benar-benar admin yang hebat ya. Jadi mereka bekerja tanpa pamrih, bahkan menjual baju dan macam-macam. Mereka nggak ngambil keuntungannya ya. Mereka total taruh semua itu keuntungan yang mereka jual itu di kas Sharing Corner. Karena kenapa kita perlu kas? Karena Sharing Corner di dalam beberapa bulan ini sudah cukup banyak juga menyalurkan dana-dana ya, yang kita publish maupun yang tidak kita publish, dan itu memerlukan dana. Karena Sharing Corner ini udah hampir seperti organisasi ya, dan kita dimintai pertolongan sama ini sama itu, dan biasanya kita pertimbangkan, kalau kita mampu ya kita kasih gitu ya. Jadi itulah tujuan utama Sharing Corner berbisnis ya. Jadi bukan sekedar hanya berbisnis menjual merchandise, tapi total semua kita kasih keuntungan kita untuk kas dana Sharing Corner untuk program-program yang menurut saya kedepannya bakal lebih giat lagi kita untuk kemanusiaan, terutama itu ya, dan yang lainnya gitu ya. Dan semua itu diawasi sama admin-admin yang lumayan banyak. Jadi enggak saya keep sendiri, dan semua uang tertata dan tercatat rapi oleh bendahara dan diawasi sama ketua dan macam-macam ya. Jadi insya Allah teman-teman amanah semua gitu ya di Sharing Corner ya. Jadi teman-teman juga, Bang, kalau kita cuman dari dana kas paling sedikit ya kita menyumbangnya. Jadi kenapa kita enggak buka aja donasi dari teman-teman, kali aja ada yang mau gitu. Dan saya sebenarnya merasa nggak enak gitu ya, selalu meminta bantuan donasi dari teman-teman gitu ya. Makanya itu saya waktu dulu mengusulkan kita membuat badan usaha untuk membuat merchandise dan macam-macam, itu sebenarnya untuk dana seperti ini, dana-dana seperti ini. Jadi kita nggak usah meminta-minta bantuan lagi, tapi kita udah ada dana cadangan, udah dana kas untuk kita salurkan langsung gitu ya, dari bisnis-bisnis yang dilakukan Sharing Corner nantinya gitu. Jadi tapi di viewer Sejadah Biru ini banyak yang salah sangka kalau misalnya itu bisnisnya Sejadah Biru itu begini untuk memperkaya. Dan teman-teman di Sharing Corner tentu tahu ya masalah itu, dan mereka menyemangati saya untuk tidak
kesal, tidak marah, karena mereka tahu. Yang penting mereka tahu ya. Kalau orang lain mungkin nggak bisa melihat apa yang kita perbuat ya. Selalu berprasangka negatif terhadap apa yang Sejadah Biru lakukan dan Sharing Corner lakukan. Tapi yang menikmati hasilnya ya teman-teman juga, bukan berupa uang tapi berupa sedekah buat mereka juga ya. Kita mengumpulkan dana dan untuk disalurkan ke kemanusiaan tuh nggak hanya pahala buat para donaturnya, para admin-admin yang melaksanakan ini secara sukarela, karena ini bukan perkara mudah juga ya, menghimpun dana dan menyalurkannya tanpa sepeser pun kita ambil, apalagi yang dana langsung ya, dana langsung donatur untuk pengkhususan gitu ya, itu bahkan peraknya pun kita setorkan ya. Itu terbukti di program NTT dan Palestina yang sebelumnya gitu, jadi sampai ke rupiah titik koma pun kita setorkan kalau memang ada, karena memang waktu di kitabisa.com itu ada receh-recehan sampai ke 35 rupiah itu, jadi kita tetap salurkan itu. Jadi dokumentasinya ada di Instagram Sejadah Biru. Di sini SJ Berbagi ini ada dokumentasinya, kalian bisa lihat sampai, dan kita sampai 5 juta waktu di NTT gitu ya. Dan alhamdulillah dari teman-teman tuh benar-benar menyambut baik ya. Tapi untuk Palestina kali ini saya ada masalah dengan kitabisa.com, karena katanya untuk pengumpulan dana luar negeri itu harus ada mitra dari luar negerinya. Nah, saya lagi tanyakan itu karena kemarin saya mau bikin penggalangan dana dari kitabisa.com, karena kita udah punya akun sendiri dan ternyata ditolak. Walaupun sebelumnya penggalangan dana NTT itu lancar ya, lancar banget, dari pembuatan sampai kita terverifikasi itu lancar banget. Tapi ketika kita buka untuk Palestina ini agak ribet ya, karena ini menyangkut penggalangan dana untuk luar negeri. Jadi mudah-mudahan kita saya bisa selesaikan itu ya. Oke, segitu aja info sederhana dari Sejadah Biru tentang program-program yang akan nanti kita lakukan di Sharing Corner. Mudah-mudahan kalian masih tetap setia membantu untuk kebaikan ya, untuk kebaikan semua, untuk menjadi netizen yang lebih baik. Oke, sampai di sini video sederhana saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.